Cerita akan berfokus kepada sebuah narasi yang menjelaskan tentang penyerangan pasukan pemberontak ISIS yang melakukan serangan ke wilayah timur tengah perbatasan Irak dan Gurun Suriah, di mana mereka mulai beberdagan menunjukkan kediktatoran dengan menindas serta menjajah setiap kota yang ada di sana. Dan untuk itu, tentara Irak serta para penduduk yang ketakutan dengan kejamnya pemberontak pun memilih kabur ke sebuah kota kecil bernama Kobane. Hingga di sana, masyarakat bisa membebaskan diri setelah bertahun-tahun mengalami penindasan. Yang mana masyarakat mendeklarasikan otonomi berdasarkan demokrasi untuk membela setiap hak pembebasan dan mengutuk serangan yang dilakukan oleh para pemberontak. Maka dari itu, mereka membuat sebuah pasukan pembebasan yang bernama Yekiniyen Paratisnajin. Tuh baca sendiri, atau lebih tepatnya disingkat menjadi pejuang YPJ. Kemudian film berpindah kepada seorang pejuang wanita bernama Sera, di mana dia merupakan pemimpin dari unit kebebasan YPJ yang ketika sedang patrol menjaga perbatasan, datang seorang mata-mata bernama Ucok yang memberikan laporan tentang jumlah pasukan musuh dengan akan menyerang dari segala arah. Dan untuk itu, Sera meminta kepada Ucok agar segera pergi meninggalkan perbatasan dengan mengevakuasi anak-anak yang tidak bisa ikut berperang. Setelah itu, dia mengajak semua pejuang serta regu penembak jitu yang dipimpin oleh seorang mamang-mamang bernama Musa untuk melawan musuh tanpa rasa takut, dikarenakan perbuatan keji mereka yang telah menindas serta memaksa rakyat Kurdi keluar dari tanah air mereka. Tepat setelah musuh datang ke perbatasan tersebut, seketika perang pun tak dapat terhindarkan, di mana pasukan pemberontak datang dengan membawa tank anti rudal dan puluhan prajurit bersenjata. Hingga di sana, Sera dan para pejuang langsung berbeladagan menyerang balik agar antek-antek musuh tidak mendekat ke wilayah perbatasan. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada berita di saluran televisi tentang demonstrasi yang terjadi di seluruh dunia, di mana mereka mengutuk akan kejamnya serangan pasukan pemberontak yang menyerang desa-desa kecil di wilayah Kobane. Maka dari itu, demonstran di seluruh Eropa dan Timur Tengah mulai menekan pihak PBB agar mengatasi perang yang terjadi di wilayah tersebut. Di sisi lain, kemudian kita akan diperkenalkan kepada pemimpin dari pasukan Kurdi bernama Gelhat, di mana mereka adalah pasukan gerilya yang masih bertujuan melawan pasukan pemberontak. Dan maka dari itu, Gelhat serta rekan-rekan akan pergi menuju Kobane untuk membantu perjuangan YPJ melawan antek-antek musuh yang akan menyerang ke wilayah tersebut. Kembali di daerah Kobane, tepatnya di markas para pejuang, di mana Sera dan sisa pasukan pun akhirnya pulang dengan selamat dan disambut oleh rekan seperjuangan bernama Abu Layla. Sampai pada akhirnya mereka berkumpul untuk saling memberikan informasi, dikarenakan musuh yang akan kembali melakukan serangan dalam jumlah besar. Dan untuk itu, pasukan Abu Layla akan menarik pasukan dari desa Bajari menuju perkotaan, dikarenakan pasukan mereka yang kalah dalam segi prajurit serta pasokan amunisi. Akan tetapi, Sera menjelaskan jika mereka harus tetap bertahan menjaga perbatasan agar musuh tidak mencapai Kobane dalam waktu yang cukup dekat. Di sisi lain, terlihat jika pasukan pemberontak telah berhasil merebut salah satu wilayah Kobane, di mana dengan kejamnya mereka membunuh warga desa laki-laki serta menyekap kaum wanita untuk dijadikan budak. Dan yang lebih edannya lagi adalah mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan jihad. Sesat anjir. Berpindah ke perbatasan Kobane, Kurdistan Utara, di mana orang-orang Irak yang salah satunya adalah Gelhat sedang berkumpul merencanakan sesuatu untuk bisa masuk menuju Kobane, dikarenakan perbatasan yang dijaga ketat oleh tentara Turki. Sementara di perbatasan Kobane terlihat jika orang-orang di luar daerah mulai berkumpul dan memaksa masuk wilayah peperangan. Yang di tengah-tengah perdebatan antara warga dengan tentara militer Turki, di sana warga mulai ngamuk dan blak-blakan dikarenakan para militer yang seakan-akan pro
kepada pasukan pemberontak, sehingga para warga yang kesal pun terus nyerocos jika mereka akan melawan pasukan pemberontak sampai titik darah penghabisan. Yang di saat kekacauan itulah, sekelompok anak muda yang dipimpin oleh seorang mamang-mamang bernama Yusuf bergegas masuk menuju perbatasan, dan ketika tiba di saluran gorong-gorong, mereka melihat tentara militer Turki sedang berdiskusi dengan pasukan pemberontak yang entah apa dari diskusi tersebut, tapi yang jelas mereka akan menunggu sampai malam hari tiba dan akan keluar ketika tempat tersebut aman dari para penjaga. كان باش نقلها بالك بخير عادل. صعبة. Di keesokan paginya, terlihat para penduduk yang pergi meninggalkan Kobane dikarenakan tank anti rudal musuh yang akan mendekat menyerang kota, sehingga para warga mulai berkumpul di perbatasan negara Turki untuk meminta perlindungan di sana. Dan tidak lama kemudian, penjaga perbatasan menerima telepon dari atasan mereka yang memberikan perintah agar mereka membuka gerbang perbatasan dan membiarkan semua pengungsi Kobane masuk ke negara Turki, dikarenakan jika mereka telat dievakuasi maka pasukan pemberontak yang dikenal sangat kejam akan menghabisi mereka tanpa ampun. Selesai dengan itu, terlihat jika pasukan pemberontak langsung bebladagan membombardir para pejuang YPJ yang karena serangan tersebut, Sera terpaksa menarik mundur pasukan menuju perbukitan dan meminta kepada semua pejuang agar membuat barisan pertahanan dikarenakan musuh yang menyerang dengan membawa ratusan orang. Namun tidak lama kemudian, dikarenakan pasukan pemberontak terus membombardir dengan meriam dan senjata beloson, untuk kedua kalinya Sera terpaksa menarik mundur pasukan dari barisan pertama dengan terus memotivasi para pejuang agar mempertahankan posisinya masing-masing. Tetapi di saat tank anti rudal berhasil menghancurkan pertahanan terakhir mereka, salah seorang pejuang kemudian mulai berkorban meledakkan bom bundir demi menghentikan serangan tank tersebut. Dan untuk kesekian kalinya, Sera bergegas menarik mundur semua pejuang sebelum mereka terbantai habis tak tersisa. Ketika perang selesai, terlihat pasukan pemberontak yang masuk ke dalam kota dan dengan lantang terus mengucap takbir setelah berhasil menguasai daerah Kobane, di mana mereka akan kembali bebladagan mencari para pejuang yang kabur di sekitaran kota tersebut. Di sisi lain, pasukan Sera yang sedang dikejar-kejar musuh terpaksa harus kembali berperang melawan pemberontak, di mana mereka mulai memasang brigade pertahanan dan membagi tim menjadi dua kelompok, yang mana Musa si sniper akan mengambil posisi ancang-ancang dari atas bangunan dengan dibantu oleh seorang sniper wanita bernama Asmin. Dan di sana para pejuang mulai kewalahan dikarenakan kalah dalam prajurit. Kemudian datang Gelhat dan pasukan gerilya Turki yang langsung bebladagan menyerang balik dan berhasil membuat mereka kabur sementara dari Kobane. Singkat cerita, ketika perang berakhir, di saat Sera sedang mengevakuasi para pejuang yang terluka, tidak lama kemudian Gelhat meminta kepada mereka untuk membuat sebuah blokade pertahanan, sementara untuk Musa diminta agar memantau terus pergerakan dari musuh. Di keesokan harinya, tepat di hari ini ternyata merupakan hari raya Idul Fitri, di mana mereka yang seharusnya memakai baju lebaran dan masak rendang setelah sholat Id malah harus berperang melawan pemberontak ISIS demi membela tanah air tercinta. Subhanallah, ini nih yang dinamakan jihad, bukan kayak pasukan pemberontak. Hingga di sana mereka saling curhat dan tertawa bersama ketika mengingat masa-masa kecil yang suka antri uang THR dengan datang ke rumah-rumah tetangga di saat hari perayaan Idul Fitri.
William. Abu Layla. Di sisi lain, ketika Abu Layla sedang ngariung bersama para pejuang, salah satu rekannya tiba-tiba datang memberikan kabar di mana dia belak-belakan menjelaskan tentang sang kakak yang telah ditangkap oleh pasukan pemberontak, dan si rekan juga menjelaskan jika tentara Turki mengajak Abu bekerja sama dengan imbalan akan membebaskan sang kakak dari pasukan pemberontak asalkan dia mau mengkhianati para pejuang YPJ. Di saat yang sama, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan sniper, dan tidak lama kemudian Ucok si anak bawang datang dengan membawa rekan mereka yang tewas tertembak sniper musuh, di mana dia menjelaskan jika si rekan tewas tertembak di tikungan jalan. Dan untuk itu, Musa mengajak Asur untuk pergi melakukan pengintaian ke jalan tersebut dikarenakan dia yakin jika musuh telah mengirim seorang penembak jitu, dan benar saja terlihat jika si Bongsang sedang berkamuflase di atas pepohonan sehingga Musa tidak dapat menemukan posisinya. Ketika Musa sedang memantau di atas bangunan, dia melihat ada pergerakan musuh lewat teleskop sniper, di mana Musa yang mendapatkan mangsa empuk pun langsung menembak kedua musuh itu tanpa menunggu perintah. Dan di keesokan paginya, di saat para pejuang akan mengambil amunisi, tiba-tiba inilah yang terjadi. Yang mana sniper musuh mulai kembali beraksi membunuh para pejuang. Maka dari itu Musa dan Asmin bergegas mengambil posisi ancang-ancang untuk mencari tempat persembunyian si Bongsang, di mana seketika terjadi adu kecerdikan antara kedua sniper. Di saat yang sama, sniper musuh meminta kepada rekan-rekannya untuk bergerak maju menyerang para pejuang, dan seketika perhatian mereka teralihkan di mana musuh terus bebeladagan melancarkan serangan rudal yang membuat para pejuang sempat kewalahan. Dan Asmin yang melihat rekan-rekannya dalam bahaya pun bergegas keluar dari tempat persembunyiannya untuk membantu menyelamatkan mereka yang sedang terkepung. Akan tetapi apesnya dia malah berakhir disergap puluhan musuh, dan Asmin yang tidak mau tertangkap oleh pasukan pemberontak memilih melakukan bundir. Asmin. Asmin. Tidak lama kemudian, di saat Sera akan datang menjemputnya, seketika dia langsung nangis edan ketika melihat Asmin yang tewas menembak babatok kepalanya sendiri, di mana dia dan para pejuang bergegas membawa jasadnya untuk dimakamkan dengan layak. Selesai dengan peperangan itu, Sera kemudian mengajak rapat semua pejuang, di mana dia akan mengatur rencana bertahan dikarenakan musuh yang selalu berhasil menghancurkan setiap sisi pertahanan mereka, sehingga salah satu pemimpin bernama Masiro akan menerapkan taktik gerilya di luar kota Kobane dengan menyerang bala bantuan musuh sebelum datang mengepung kota tersebut. Di malam harinya, Masiro dan kawan-kawan pun pamit dan berangkat melaksanakan misi penyergapan. Sementara Musa dan rekan-rekan sniper akan memantau area sekitar dengan mencari tempat persembunyian sniper musuh. Di saat yang sama, Abu Layla menjelaskan kepada rekannya jika dia bersedia menjalin kesepakatan dengan tentara Turki yang berjanji akan membebaskan sang kakak karena ditahan oleh pasukan pemberontak. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara tembakan sniper, di mana si Bongsang berhasil menembak salah satu pejuang ketika sedang menjaga di pos keamanan. Maka dari itu, Musa akan pergi mencari dan melacak tempat persembunyian sang sniper, yang sebelum pergi, seorang pejuang wanita bernama Deira pun mengajukan diri untuk ikut melacak sang sniper tersebut.
Di keesokan paginya ketika sedang istirahat, Deira bertanya kepada Musa yang kenapa dia selalu bersikap pendiam seperti Sasuke tanpa mau berbaur bersama orang-orang. Apakah sniper profesional memang seperti itu? Dan Musa menjawab ketika remaja dia pernah bekerja menjadi seorang penyelundup barang yang pada suatu hari di saat melewati jalur perbatasan, dia dan rekan-rekannya dihadang oleh pasukan pemberontak yang langsung menembak mereka tanpa ada yang tersisa. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada sniper musuh yang sedang bersembunyi di atas pepohonan dengan mengawasi para pejuang YPJ yang kali ini dia menargetkan Gelhat sebagai orang yang harus dieksekusi. Berpindah kepada Gelhat di mana dia bertanya kepada Abu Layla yang kenapa akhir-akhir ini terlihat gelisah dan tidak fokus tentang peperangan. Hingga di sana si Mamang Abu menjawab jika dia rindu kepada kakaknya yang ditangkap oleh pasukan pemberontak serta oknum tentara Turki yang mengajaknya kerjasama untuk mengkhianati para pejuang kebebasan, dan sebagai imbalan mereka akan melepaskan sang kakak yang masih menjadi tahanan peperangan. Namun Abu Layla yang jiwanya nasionalisme menjawab jika dia tidak akan pernah mengkhianati pejuang YPJ dan akan mencari cara lain untuk menyelamatkan sang kakak. Mendengar penjelasan tersebut, kemudian Gelhat berpikir akan sebuah rencana di mana dia meminta kepada Abu Layla untuk menerima kesepakatan tersebut dan memantau pergerakan mereka yang bekerja sama dengan pasukan pemberontak. Singkat cerita, terlihat Abu Layla pergi bertemu dengan intelijen Turki, di mana sang intelijen berjanji akan memberikan hak kewarganegaraan Turki dan akan memberikan gaji yang sangat tinggi selama tinggal di sana jika si Mamang Abu mau mengkhianati aliansi YPJ. Di markas, Gelhat mulai mengajak semua pejuang berkumpul untuk mengatur rencana serangan, di mana malam ini mereka akan menyerang markas pemberontak dan akan membagi tim menjadi 3 kelompok, dan Sera yang memimpin kelompok 1 akan menyelinap di antara runtutan bangunan dengan menyerang sisi belakang markas di saat mereka lengah. Di sisi lain terlihat pasukan Mashiro yang ketika sedang memantau pergerakan bantuan, tiba-tiba konvoi pasukan pemberontak pun melintas di daerah tersebut sehingga Mashiro langsung bersiap meledakkan bom di saat konvoi melintas, dan dengan rencana itulah akhirnya para pejuang gerilya pun berhasil mengalahkan musuh dan mengambil semua pasokan senjata mereka. Di malam harinya, Gelhat dan para pejuang mulai bergerak sesuai dengan pembagian kelompok, di mana mereka mulai bergerak dengan sangat hati-hati dan melumpuhkan semua tim patrol untuk mencapai markas tanpa ketahuan. Begitupun dengan tim sniper Musa yang fokus memberikan perlindungan kepada mereka. Tepat setelah mematikan listrik dan meledakkan bom pengendali, mereka langsung berbeledagan menyerang musuh, dan inilah yang terjadi. Dan untuk sebagian musuh yang berhasil selamat memilih kabur dari kota Kobane, sehingga otomatis pertempuran dimenangkan oleh pejuang YPJ yang meskipun ada beberapa rekan mereka yang gugur setelah terkena tembakan sniper musuh. Di tempat lain, kemudian kita akan diperkenalkan dengan pemimpin dari pasukan pemberontak bernama Asur, di mana si Bongsang yang mendapatkan laporan tentang Kobane langsung ngamuk seperti kesetanan dan blak-blakan memanggil semua pasukan untuk melakukan serangan balasan kepada para pejuang YPJ. Di sisi lain, Gelhat mendapatkan surat dari Mashiro jika mereka akan mengambil alih bukit perbatasan yang masih dikuasai oleh para pasukan pemberontak, dan untuk itu dalam 2 hari ke depan Mashiro akan menyerang bukit perbatasan dan meminta kepada pasukan Gelhat agar fokus menjaga kota yang telah mereka ambil alih.
هون يجي لجوري ذي حاضرتي وخد تمام بكن. Singkat cerita, terlihat si Bongsang Asur dan semua pasukan pemberontak akan mulai berkendara menuju Kobane untuk kembali merebut kota tersebut. Sedangkan pasukan Gelhat akan mengepung dan menyerang pasukan pemberontak dari dua sisi. ملغنا كلو شنشتي بيسكنا بمانشتنا. Di tempat lain, Abu Layla yang bertemu dengan tentara Turki kemudian mulai memberikan amunisi persenjataan, di mana dia berpura-pura setuju dengan kesepakatan dan akan berkhianat setelah mendapatkan pasokan amunisi. Kaldır kaldır bırakma. Kembali kepada para pejuang, di mana Gelhat mencoba menghubungi kelompok Yusuf, namun tak ada jawaban. Begitupun dengan kabar dari Abu Layla yang membawa pasokan amunisi. Namun tidak lama kemudian, Ucok datang memberikan kabar jika tentara Turki telah memutus jaringan komunikasi mereka, yang karena alasan tersebut Gelhat tidak bisa menghubungi rekan-rekannya. Bahkan Ucok juga menjelaskan jika dia melihat sesuatu mencurigakan di dekat perbatasan dan meminta Gelhat untuk bergegas memeriksanya ke sana. Dan di saat Abu Layla datang membawa pasokan amunisi, di mana dia akan menyerang untuk merebut Kobane, maka dari itu Gelhat meminta kepada pasukan Abu Layla untuk menahan serangan musuh yang menyerang di pintu masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ketika musuh menyerang dari segala arah, di mana hal tersebut bertepatan dengan jaringan komunikasi yang kembali berfungsi, sehingga Gelhat langsung belak-belakan memberikan semangat motivasi kepada seluruh pejuang pria dan wanita yang rela berkorban nyawa melawan pasukan pemberontak. Tepat setelah mendengar motivasi tersebut, membuat darah dan semangat para pejuang pun mulai terbakar dan mereka langsung balik menyerang musuh meskipun kalah dalam segi pasukan. Akan tetapi ketika Gelhat dan Asur maju ke garis depan, tiba-tiba mereka tewas tertembak sniper musuh. Namun di saat yang bersamaan, Musa langsung melancarkan serangan dan berhasil menembak tepat mengenai babato kepala sang sniper. Sehingga pertempuran tersebut diakhiri dengan pasukan pemberontak Asur yang mundur dari Kobane, dan otomatis peperangan kali ini dimenangkan oleh para pejuang YPJ. Begitupun dengan kelompok Masiro yang berhasil mengambil alih wilayah perbatasan setelah mendapatkan bantuan dari pasukan Abu Layla. Di mana perjuangan mereka tidak akan berakhir sampai di sini, dikarenakan mereka yang akan kembali bertempur dan membebaskan 300 desa yang masih dikuasai pasukan pemberontak. Dan di akhir film kemudian diperlihatkan kepada video rekaman pertempuran yang sesungguhnya, di mana banyak di antara mereka yang mengorbankan nyawanya untuk menghentikan serangan pemberontak ISIS dengan mengerahkan serangan udara dan menewaskan 233 orang warga sipil. Akan tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat nasionalisme mereka yang tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan film Kobane pun selesai.